Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hatta ruwiya anhu, sehingga diriwayatkan dari Imam Ghazali, annahu qala, beliau berkata, man indahu jami'ut Turmudi ka'annama indahu nabiyyun yatakallam. Siapa ada berisi kitab Turmudi, seolah-olah di sisinya ada nabi yang berbicara. Intaha. Kemudian Al-Muwatta lil Imam Malik. Qala Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu fil Muwatta lil Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, huwa kitabun, Muwatta itu kitab yamilu ilahi salaf, yang condong kepadanya oleh ulama-ulama dahulu. Wa yuqaddimunahu, mereka mendahulukan itu Muwatta alal katsir, atas kebanyakan minal kutubis sihah al-mawsuq biha, yang dipegang dengannya. Wa yaqulun, berkata mereka ulama salaf, al-marji fil amal, tempat rujukan pada beramal, ila amali ahli Madinah, kepada amal orang-orang Madinah. Nah, itu kitab-kitab hadis. Kan kitab hadisnya mungkin ratusan lebih macamnya. Yang terkenal aja kita berapa? Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Hakim, Baihaqi, macam-macam. Untuk samuan itu kita pelajari karena cukup waktu. Nah, jadi ulama-ulama dahulu mengarahkan, sekadar-kadarnya kita mengetahui kitab-kitab hadis yang penting-penting ini, Sahih Bukhari, Abi Daud, Turmudi, dan Muwatta. Adapun syarah-syarah hadis, Fathul Bari del Hafiz Ibn Hajar. Wa qala nafa'allahu bihi lamma warada Fathul Bari ila Zabid, manakala datang kitab Fathul Bari ke negeri Zabid. Amara Sultan, memerintahkan raja di situ, antuzayyanal balad kulluha, bahwa diperhiasi negeri seluruhnya. Ini kitab Fathul Bari dicetak orang, diperbanyak, dibawa ke negeri Yaman sampai ke tempatnya Zabid namanya. Nah, Raja Zabid waktu itu memerintahkan untuk menyambut kedatangan Fathul Bari itu agar dihias negeri seluruhnya. Wa amara ahlaha bil khuruj, dia suruh penghuninya, penduduknya dengan keluar rumah, ila mulaqatihi, kepada menyambutnya kitab Fathul Bari itu. Ta'ziman li hadzal kitab, karena mengagungkan bagi itu kitab. Wakil, dan dikatakan orang oleh Syekh Asy-Syaukani, halla syarahta Sahih al-Bukhari, adakah engkau tidak mensyarahkan Sahih Bukhari? Faqala, berkata Syaukani, la hijrata ba'dal fathi, tidak perlu hijrah sesudah fatah, yakni Fathul Bari. Sudah ada Fathul Bari, tidak usah lagi disyarahkan itu Sahih al-Bukhari. Intaha uqamaqal. Syarhu Muslim lil Imam An-Nawawi, wa qala radhiyallahu anhu, inna wajadna minal barakah wan nur wal ilmi wal ifadah wal istifadah fi hadzal kutubi salasah ma lam najidhu fi ghairiha. Berkata Habib Hasan Ahmad bin Hasan Al-Attas, kami mendapati daripada berkah, cahaya, ilmu, memberi faidah, mengambil faidah pada ini kitab yang 3 macam, yang kami tidak jumpai semuanya itu di yang lainnya. Wahia al-itqan fi ulumil Quran, karangan Imam Suyuti, wa syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, wal yawaqid wal jawahir fi aqaidil akabir li Sya'rani. Fa alaika bi mutala'atiha wa mudawamatin nazar fiha, atas engkau dengan mutalaah kitab-kitab itu dan mengakali memandang pada kitab-kitab itu. Intah. Nah, kemudian kutubut tasawuf pulang, kitab-kitab tasawuf nang mana nang bagus untuk dipelajari dan ditalaah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Syekh Abul Abbas, berkata Syekh Abul Abbas, jultu bi malakutillahi ta'ala, aku telah berkeliling, aku telah berkeliling pada alam malakut Allah Ta'ala. Jadi Syekh Abul Abbas ini, Sidin sudah mampu menjangkau, menjalani alam malakut. Alam malakut itu alam yang lain daripada alam kita ini. Kalau kita ngarannya alam mulki wasyahadah. Alam yang kita ada di sini nah ngarannya alam mulki wasyahadah. Ada lagi alam pada dimensi yang lain ngarannya alam malakut. Di alam malakut itulah andaknya aras. Di alam malakut itulah andaknya kalam. Di alam malakut itulah para malaikat berada. Abul Abbas sudah keliling pada alam malakut itu. Para aitu Aba Madian, aku melihat Aba Madian al-Maghribi muta'alliqan bisakil aras, bergantung di landau aras, di tiang aras. Wa huwa itu Abu Madian rajulun asqar, laki-laki yang kulitnya merah kekuning-kuningan, azraqul ainain, yang biru dua matanya. Faqultu lahu, ku kata bagi Abu Madian, ma'ulumuka wa ma maqamuka, apa ilmu engkau, apa makam engkau sehingga engkau bisa duduk di bawah aras Allah ini. Faqala, berkata Abu Madian, amma ulumi, adapun ilmuku, fa ahadun wa sab'una ilma, ada 71 ilmu. Wa amma maqami, adapun makamku, parabiul khulafa, yang keempat daripada khalifah. Wa ra'sus sab'atil abdal, dan kepala di antara 7 wali abdal. Qultu, ku kata lagi bagi Abu Madian, fama taqulu fi syaihi, apa yang kamu kata pada guruku Abil Hasan Asy-Syadzili. Kalau Asy-Syadzili macam apa ilmunya? Qala, ujar Abu Madian, zada alayya, Syadzili itu lebih daripadaku, bi arba'ina ilma, dengan 40 ilmu lagi. Wa huwa Syadzili itu al-bahrul ladzi la yuhatu bihi, lautan yang tidak bisa diliputi dengannya. Wa qala Syekh Abul Abbas lagi, qala rajulun li Syekh, berkata seorang laki-laki bagi Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, ujar laki-laki itu, ma taqulu fil Khidir, wahai Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, apa pendapat engkau tentang Nabi Khidir? Ahayyun huwa am mayyit, apakah Nabi Khidir itu masih hidup atau sudah mati? Kenapa? Karena zaman Nabi Musa sudah ada Nabi Khidir. Berapa abad sampai. Waqala, ujar Abul Hasan Asy-Syadzili, al-Faqih Nasiruddin yufti, berfatwa, annahu, bahwa Nabi Khidir itu hayyun, masih hidup. Wa Syekh Abdul Mu'ti laqiyahu, bertemu dengan Khidir. Wa ana laqituhu, dan aku pun berjumpa dengan Nabi Khidir. Wa sabbabatuhu wa wustahu sawa, bermula jari telunjuk dan jari tengahnya sama. Cirinya Nabi Khidir itu
jari telunjuk ini lawan jari tengahnya ini sama. Kita panjang di tengah kalau kita nih. Nah, Nabi Khidir itu rata. Jari telunjuk lawan jari tengahnya sama. Wa qala berkata Abul Hasan Asy-Syadzili aidan laqitul Khidir, aku berjumpa Khidir fi sahra Izab, di tanah lapang Izab. Faqala li, berkata Nabi Khidir bagiku, Abul Hasan, hai Abul Hasan, ashabakallah al-lutfal jamil, semoga Allah menyertakan kepada engkau kelembutan yang elok. Wa kana laka sahiban, dan adalah dia bagi engkau teman, fil maqam, pada diam, wa fir rahil, dan pada pergi. Qala Ibnu Atha fi Lataifihi, berkata Ibnu Athaillah dalam Lataiful Minan, wa'lam anna baqa'al Khidir qad ajma'a alaihi ahlu hadhihi ta'ifah. Ketahuilah bahwa hidupnya Nabi Khidir itu sudah sepakat atasnya oleh ahli tasawuf. Orang-orang ahli tasawuf sepakat bahwa Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Wa tawatara an auliya kulli asrin liqa'uhu, dan umum mutawatir daripada para wali tiap-tiap masa berjumpa Nabi Khidir. Wal akhdhu anhu, dan mengambil ilmu daripada Nabi Khidir. Washtahara dzalik, dan masyhur yang demikian. Ila an balaghal amru, sampailah perkara ila haddit tawatur, kepada batas mutawatir, alladzi la yumkinu juhduhu, yang tidak mungkin mengingkarinya. Artinya habar itu kualitasnya sampai kepada mutawatir, nang kada mungkin bohong. Contohnya di Makkah tuh ada Ka'bah, itu mutawatir ngarannya. Siapapun datang berkisah Ka'bah itu andatnya di Mekah, kada mungkin bohong, karena kualitas berita itu sudah sampai kepada mutawatir. Nah, tentang hidupnya Nabi Khidir ini pun sama, itu mutawatir, kada mungkin bohong, karena para aulia-aulia di tiap-tiap masa bertemu dan belajar daripada Khidir. Wa qad jaa annahu lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'u qailan yaqul min jawfil bait. Sungguh mendatang kabar bahwasanya hal wasya'an manakala wafat Rasulullah wafat, beluman lagi dikubur, keluarga berkumpul di sekitar jenazahnya Rasulullah. Tiba-tiba ada suara, sami'u, mereka mendengar, qailan yaqul, ada suara min jawfil bait, dalam rumah itu, tapi orangnya kada kelihatan, suaranya aja ada. Nah, apa suaranya itu? Inna fillahi khalafan min kulli halik wa iwadan min kulli faid. Sesungguhnya pada Allah itu pengganti dari tiap-tiap yang mati dan pengganti dari tiap-tiap yang hilang. Wa innal musab, bahwasanya orang yang kena musibah itu man hurima sawab, orang yang ditegah dapat pahala. Orang nang kada musibah itu orang nang kada berpahala, itu nang kada musibah. Qala rawi, berkata rawi, kanu yarauna, mereka berpendapat annahul Khidir, bahwa itu yang berkata adalah Nabi Khidir. Berarti masih hidup di zaman Nabi kita. Wa'alam, ketahui ulihimu anna man ankara wujudal Khidir faqad ghalata. Orang nang ingkar akan adanya Nabi Khidir salah. Orang tuh kada percaya pada Nabi Khidir tuh ada hidup. Percaya aku, berapa tahun umurnya, beribu-ribu tahun lah. Nah, kada percaya, ghalata, salah. Awqala, atau dia mengata innahu ghairu Khidri Musa, bahwa itu Nabi Khidir nang ada sekarang ini bukan Nabi Khidir nang ada di zaman Nabi Musa.
itu pun salah juga. Auman qala, atau orang yang berkata inna likulli zaman khidrun, bahwa setiap masa itu ada Nabi Khidirnya. Abad ini ada Nabi Khidirnya, abad ini ada Nabi, berganti-ganti Nabi Khidir nih. Atau innal khidriyata, bahwa Khidir itu rutbatun, satu martabat, yaqumu biha, yang berdiri dengan martabat itu, rajulun, seseorang laki-laki, fi kulli zaman. Jadi Khidir itu ada yang mengatakan semacam kepangkatan. Tiap-tiap masa ada orang yang sampai ke pangkat Khidir itu. Nah, wala taghtarra, janganlah terperdaya bikalam Ibn al-Jauzi, perkataan Ibn al-Jauzi fi kitabihil ajalah. Intaha kalam Ibni Athaillah bihazbin.